Oke lah, kuy. Jadi tadi itu kuis PSWD dia ada satu soal doang, cuman dia ABCD. Nah, dikasih satu sistem persamaan difference. Kita suruh cari apa sih? Cari fungsi alih, terus cari respon impulse system, terus struktur realisasi, terus cari output sistem. Nah, yang pertama, sebuah sistem waktu di screen dinyatakan oleh persamaan difference berikut. Kita suruh cari. Yang A nih, cari fungsi alih sistem tersebut. Artinya, fungsi alih itu adalah si Hz. Nah, Hz itu adalah Z per XZ. Nah, dari sini nih kita olah. YN, itu kan ini kan dalam N semua nih domainnya. Itu kita ubah dulu ke domain Z. Caranya kita pakai bantuan tabel yang sifat properti gitu-gitulah pokoknya. YN itu kalau di Z, di transformasi Z kan dia hasilnya YZ. Sedangkan kalau ada yang YN min 1 gitu, kita tulis lagi konstantanya 0,2 dikali Z pangkat min 1. Kenapa min 1? Karena dia delaynya min 1 dikali dengan YZ. Nah, terus kesananya tulis lagi, berarti ini XZ ditambah 0,9 delay N sama dengan 1 XZ ditambah 0,2 delay N sama dengan 2 XZ. Nah, kita keluarin deh YZ-nya. Berarti jadi 1 tambah 0,2 Z pangkat min 1 sama dengan XZ kali 1 tambah 0,9 Z pangkat min 1 tambah 0,2 Z pangkat min 2. Nah, ini YZ, ini XZ. Nah, ini kali ruas ke sini, pindah ruas supaya dapat jadi kayak gini. Nah, udah deh dapat. Ini YZ per XZ. Ya sama dengan HZ. Dah, itu jawaban A kayak gini. Atau supaya gampang nanti buat dihitungnya, ini jangan domainnya jangan Z pangkat min sekian, tapi kita bikin jadi pangkatnya positif. Caranya udah kita kali aja nih dengan Z kuadrat per Z kuadrat. Ini aja kali masuk, berarti Z kuadrat kali 1 itu Z kuadrat tambah ini kaliin lagi 0,9 Z ditambah 0,2. Nah, ini biar gampang gue tulisnya gini deh, Z kali Z. Nah, sama aja kayak Z kuadrat kan. Jadi ini kali ini masuk ke sini itu Z doang, nanti Z-nya tulis depan lagi. Berarti ini Z, ambil 1 Z dari sini. Yang ini sisanya dikaliin Z, berarti dikali Z plus 0,2. Nah, udah dapat. Dah, itu yang A. Nah, sekarang yang B. Yang B itu soalnya cari respon impuls sistem tersebut. Berarti respon impuls itu berarti kita cari HN. Kita udah punya HZ kan dari yang A tadi. Nah, ini kita ubah ke HN. Nah, caranya di sini kita akal-akalin gimana caranya si ini nih itu bisa diubah ke domain N pakai bantuan tabel transformasi Z. Di sini emang agak ribet sih. Tapi ini triknya gini. Si HZ ini di kedua ruas kita bagi dengan Z dulu. Nah, di kedua ruas dibagi dengan Z. Berarti jadi gini kan. Nah, habis itu baru kita olah. Berarti ini masuk gua pecah nih. Gua pecah jadi 3 pecahan. Berarti A per Z ditambah B per Z kuadrat ditambah C per Z plus 2. Z plus 0,2. Nah, ini kenapa kayak gini? Ini kenapa Z? Ini kenapa Z kuadrat? Karena kalau di pecahan misalnya ada sekian dibagi Z kuadrat. Nah, itu pasti di pecahan jadi A plus Z ditambah B plus Z kuadrat. Bukan cuma A per Z kuadrat doang gitu. Ya.
Habis ini kita pakailah, ini udah sering muncul sih misal-misal pecahan kayak gini. Kita samain penyebut. Kita pakai trik di sini nih. Penyebutnya kan tadi z kuadrat dikali z plus 0,2. Nah, samain penyebut deh. Berarti si A-nya dia punya sisa z dikali z plus 0,2. Terus si B-nya sisa z plus 0,2. Si C-nya z kuadrat. Nah, udah gini, kita lihat nih, di sini ada kesamaan bentuk. Yang ini sama yang ini. Sebenarnya, nah coba biar kelihatan si ini. Nah, kita kaliin masuk. Si A-nya kali Z dikali Z plus 0,2. Berarti dia jadi A Z kuadrat ditambah 0,2 AZ tambah BZ tambah 0,2B tambah CZ kuadrat. Nah, gabung ini yang kuadrat sama kuadrat, Z sama Z, yang konstanta sama konstanta. Berarti di sini ada AZ kuadrat plus CZ kuadrat tambah BZ tambah 0,2 AZ tambah 0,2B. Nah, ini keluarin deh, berarti A plus C Z kuadrat ditambah B plus 0,2A dikali Z tambah 0,2B. Nah, ini jadi sama nih bentuknya. Yang Z kuadrat kita pasangin sama Z kuadrat di sini. Yang Z kita pasangin sama Z di sini. Yang konstanta pasangin sama konstanta di sini. Oke. Jadi kalau gue terus ulang, A plus C sama dengan di sini 1. Terus yang B plus 0,2A di sininya 0,9. Sedangkan 0,2B di sininya 0,2. Nah, di sini putar otak lagi nih, gimana caranya supaya dapat si ABC. Nah, kebetulan di sini ada gampang nih. 0,2B sama 0,2. Berarti B-nya 1. Nah, masukin deh ke sini. B-nya 1 tambah 0,2A sama dengan 0,9. Berarti 0,2A sama dengan minus 0,1. Berarti A-nya min 0,5. Masukin lagi sini. Min 0,5 tambah C sama dengan 1. Berarti C-nya 1,5. Nah, dapat nih ABC-nya. Udah dapat ABC-nya, masukin lagi ke sini. Nah, masukin deh, berarti A-nya minus 0,5 per Z. Terus si B-nya 1 per Z kuadrat. Ditambah si C-nya 1,5 Z plus 0,2. Ini adalah si HZ per Z. Nah, si ini ya. Kita kan pingin taunya HZ ya, supaya bisa dapat HN. Nah, berarti kita cari HZ-nya dulu. Set, berarti Z-nya naik ke sini semua. Pindah ruas. Berarti jadi 0,5 ditambah 1 per Z ditambah 1,5 dikali Z per Z plus 0,2. Nah, udah dapet nih HZ. Nah, udah gini, baru deh kita pakai bantuan dari tabel transformasi Z. Ini kita ubah ke Z, ini kita inverse transformasi Z, ini kita inverse juga, ini kita inverse juga. Oh iya, min ya, nggak ketulis. Min 0,5 ya. Nah, ini kita pakai bantuan tabel transformasi. Tabel transformasi Z. Kalau 0,5, dia itu jadinya min 0,5 di rak N. Terus yang 1 per Z, dia itu di rak N-1. Sedangkan yang ini, 1,5-nya tulis lagi. Si itunya adalah minus 0,2 dari sini. Pangkat N, UN. Nah, inilah si HN. Nah, itu yang B. Inilah respon impulsnya. Nah, lanjut ya yang C. Dari si persamaan difference system ini, yang di soal tadi, kita sudah gambar struktur realisasi sistem.
dalam dua tipe. Nah, tapi di sini gua satu aja ya, yang tipe 1. Kita pertama tulis saja dulu xn, terus di sini yn. Terus di sini plus. Hubungin tah. Nah, terus kita lihat xn-nya, si input ini bagian input, ini bagian output. Si inputnya dia ada 3 kan, pertama yang waktu sekarang, kemudian delay yang 1 sama delay 2. Nah, berarti di sini si xn ini kena delay 2 kali. Nah, dia kena delay 2 kali. Setelah delay ini, dia jadi xn-1. Setelah delay yang ini, dia jadi xn-2. Nah, si xn-1 ini kita kalikan dengan konstanta. Nah, ini si ketiga input ini kita kaliin ini nih, apa sih? Konstanta si amplitudonya. Yang xn-1 kita kali 0,9, berarti di sini 0,9, yang ini kali 0,2. Nah, dijumlahkanlah semua ini. Plus ya kan. Nah, terus yn-nya di sini ada 2, ada yn-1, berarti dia kena delay sekali. Nah, udah gitu delaynya dijumlahkan dengan enggak nih, delaynya dikali amplitudenya dulu 0,2. Nah, di sini harusnya 0,2 kan, cuman karena dia arahnya terbalik ke sana gitu, dia jadi minus. Terus ini dijumlahkan dengan si yn. Nah, udahlah, jadilah struktur realisasi sistem ini tipe 1. Next, yang D. Cari output system bila inputnya xn sama dengan 0,8 pangkat n un. Output system itu berarti kita nyari si yn. Caranya sebenarnya nggak jauh beda sama yang B, karena kita pasti pakai tabel transformasi Z juga. Tapi bedanya di sini adalah kalau si B kan kita nyari HN ya. Kalau ini kita nyari YN. Kita tahu kan kalau YZ per XZ itu adalah si HZ. YZ adalah HZ dikali XZ. Nah, ini panduan yang kita pakai. Kita punya HZ kan. Nah, berarti ini kita bisanya cuma dapat YZ dulu. Nanti udah dapat YZ, baru deh diubah ke YN gitu. Oke, dari sini langkah pertama. Karena ini berbentuk XN, dan XN ini dibutuhkan untuk masuk ke sini jadi XZ, berarti kita ubah dulu, ini jadi XZ. Kalau pakai tabel transformasi Z, kita bakal dapat si XZ-nya itu Z per Z min 0,8. Nah, inilah si XZ. Nah, udah deh, ini HZ, ini XZ. Masukin deh ke sini. Berarti YZ sama dengan dikaliin si XZ-nya. Z-nya itu Z per Z min 0,8. Oh, ada yang sama nih. Ini Z, bisa dicoret. Nah, dah kayak gini. Ini YZ-nya. Cuma kan kita butuhnya YN. Berarti harus kita ubah. Kita inverskan si persamaan ini supaya dapat YN. Nah, triknya sama kayak tadi. Ini kita per Z-in dulu nih kedua ruasnya. Ya. Baru habis itu kita olah, kita pisah lagi nih. Satuin dulu boleh deh. Berarti si penyebutan jadi ini Z dikali Z plus 0,2 dikali Z min 0,8. Nah, penyebutan itu atasnya. Nah, oke, caranya sama kayak yang B, kita pisah. Samain penyebut. Tulis penyebut, tulis lagi. Berarti atas pembilangnya berarti A dikali Z plus 0,2 Z min 0,8 ditambah B-nya Z min 0,8 tambah C-nya Z dikali Z plus 0,2. Nah, udah gini, baru deh
kita cari si ABC-nya berapa. Sebenarnya bisa pakai cara yang kayak B tadi, ini kali masuk, nanti disamain sama yang ini. Cuman kebetulan kalau ini kita bisa nih pakai trik lain dengan cara memisalin Z. Misalin Z-nya dengan 3 nilai Z. Ngikutin aja sih penyebutnya ini. Pokoknya gimana caranya bisa dapat ABC. Kalau gue misalin, misal si Z-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena sini penyebutnya 0. Kalau Z-nya 0, kita masukin ke sini. Berarti jadinya 0 tambah 0 tambah 0,2. Nah, terus Z-nya masukin 0 ke sini. Nah, nanti bakal jadi berapa tuh? A dikali 0,2 dikali lagi min 0,6. Nanti dapat si A-nya itu minus 20 per 16. Lanjut lagi, dapat tuh A-nya. Misal lagi Z sama dengan, supaya ini 0 gimana? Berarti Z-nya harus minus 0,2. Masukin minus 0,2 ke sini. Ntar kira-kira hasilnya jadi 0,2. Salah ding. 0,06. Masa kalau dimasukin minus 0,2 ke sini nanti dia bakal dapat 0,2B. Nah, nanti nilai B-nya 6 per 20. Misal lagi Z sama dengan yang ini. Berarti nilai Z-nya harus 0,8. Kalau Z-nya 0,8 berarti sih ininya bakal jadi 1,56. Terus ininya jadi 0,8C. Nanti dapat si C-nya 156 per 80. Nah, udah dapat ABC-nya, kita masukin lagi ke sini. Berarti dia nilainya jadi A-nya minus 20 per 16 dikali 1 per Z ditambah B-nya itu 6 per 20 dikali 1 per Z plus 0,2 ditambah C-nya 156 per 80 dikali 1 per Z min 0,8. Ini adalah nilai si YZ per Z. Sedangkan yang kita cari YZ. Berarti kalianlah dengan Z semuanya nih. Nanti jadinya min 20 per 16 ditambah 6 per 20 dikali Z. Z plus 0,2 ditambah 156 per 80 dikali Z per Z min 0,8. Nah, udah dapat YZ-nya. Baru deh kita bisa ubah ke YN. Kita pakai lagi tabel transformasi Z-nya. Yang ini, dia bakal jadi minus 20 per 16 dirak N. Ditambah 6 per 20, sini jadinya minus 0,2 pangkat N UN. Ditambah 156 per 80 Z per, terus lagi. Transformasi Z dari ini adalah inverse-nya 0,8 pangkat N UN. Nah, dan ini dapat si outputnya.